Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yeay. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online DSMD 2 DKI Jakarta. Nah, seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik. Dan hari ini kita akan sama-sama ibadah secara online. Dan berapa banyak adik-adik yang antusias? Adik-adiknya dong, Kak. Kalau ditanya antusias atau enggak, jawabnya gini. Ya, 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 yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Adik-adik antusias? Ya, 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 yes, yes, yes. Yeay. Oke, kalau semuanya udah antusias, yuk sama-sama kita bangkit berdiri hari ini. Kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan. Siap adik-adik semua? Come on. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Amin. Bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, dalam Tuhan Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Kita percaya. Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya! Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeay! Mari kita katakan Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Yang percaya kalau Tuhan baik, angkat jempolnya sama-sama. Woo! Kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena Dia baik banget buat kita semua ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat saya, dan Tuhan Yesus baik buat adik-adik semua, dan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yang percaya katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua adik-adik. Ayo adik-adik, saatnya menyembah Tuhan. Arahkan hati dan pikiran adik-adik lebih fokus lagi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Setia telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat tanganmu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
berbagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat tanganmu adik-adik. Angkat tanganmu. Ya, Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, angkat suaramu. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Thank you Yesus. Jesus. Angkat tanganmu adik-adik. Angkat tanganmu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Nyanyikan lagu ini. Lebih sungguh-sungguh lagi Bang. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang terakhir kali katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, tundukkan kepala adik-adik. Kami sebentar lagi kita mau berdoa untuk mendengarkan firman-Mu. Iya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Yes. Berkati kakak Ansya yang akan memberikan firman-Mu kepada Ya, kami. Amin. Berkati Tuhan agar apa yang ia sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk kita nonton performance teman-teman kita ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak pada pagi hari ini. Nah adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yuk kita dengerin. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi masih gelap dan kosong adik-adik. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air atau permukaan daripada bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi adik-adik. Luar biasa kan Tuhan kita. Jadi pada hari pertama, Allah menciptakan terang dan Allah memisahkan terang dan gelap. Dan Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Nah adik-adik, pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala dan air. Dan Allah menamakan cakrawala itu langit dan air itu laut. Dan pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berbiji, ada bunga, ada pohon-pohon yang berbuah. Semuanya Allah ciptakan pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari dan bulan. Matahari adalah lebih besar daripada bulan. Allah menciptakan matahari untuk menguasai siang dan bulan menguasai malam. Dan Allah menciptakan bintang-bintang. Nah adik-adik, pada hari yang kelima kalau kita lihat gambar ini, Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan Allah menciptakan burung-burung di udara. Kemudian pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Allah menciptakan ternak-ternak di darat. Allah menciptakan ada sapi, ada kuda, ada jirafa, ada kura-kura. Semua binatang darat diciptakan Allah pada hari yang keenam. Ada monyet, ada gajah, dan seterusnya. Semuanya binatang darat diciptakan Allah pada hari yang keenam. Nah adik-adik, bukan hanya binatang darat atau hewan darat yang diciptakan oleh Allah pada hari yang keenam. Tetapi Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari yang keenam. Nah adik-adik, saya bertanya-tanya. Di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, mengatakan atau menekankan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah menekankan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Saya percaya karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai gender masing-masing. Mari kita akan melihat dan membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adik-adik, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan gender masing-masing. Saya akan membaca di dalam bahasa Inggris, terjemahan King James Version, Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan, So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Nah, kita akan melihat arti daripada male and female. Yang pertama, arti daripada man dan arti daripada male dan female. Nah,
Man artinya yang pertama adalah secara umum man artinya manusia. Nah, yang kedua, man artinya manusia laki-laki atau manusia pria. Sedangkan male, perhatikan adik-adik, male artinya laki-laki atau pria. Ya, sama juga ya. Nah, tapi buat anak laki-laki, male atau boy adalah laki-laki pria yang masih anak-anak atau masih kecil. Nah, sekarang female. Female artinya manusia feminin. Wah, manusia feminin atau female artinya wanita atau perempuan. Nah, adik-adik, kalau yang masih kecil, female artinya girl atau anak perempuan atau anak wanita yang masih kecil. Nah, manusia feminin artinya manusia yang suka berdandan. Seperti kayak saya pakai bedak, saya pakai lipstik. Itu artinya daripada female yang artinya manusia feminin. Nah, adik-adik, yang berikutnya. Saya akan membacakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23. Mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Nah, adik-adik, saya akan membaca di dalam bahasa Inggris yang mengatakan seperti ini. And Adam said, this is now bone of my bone. She shall be called a woman because she was taken out of man. Nah, seringkali kita kalau ditanya gender kita apa dalam bahasa Inggris. Atau seringkali perempuan dalam bahasa Inggris ditulis woman. Apa sih artinya sebenarnya woman itu? Kenapa bisa woman? Nah, arti daripada woman. Kata woman berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama, womb yang artinya kandungan. Dan yang kedua adalah man, artinya manusia. Nah, woman artinya wanita yang memiliki kandungan atau manusia yang memiliki kandungan, yaitu wanita atau perempuan. Jadi setiap kita diciptakan sesuai gender kita masing-masing. Man and woman. Man adalah manusia laki-laki dan woman adalah manusia dengan kandungan. Nah, adik-adik, setiap kita yang sudah diciptakan dengan gender kita masing-masing, gender laki-laki harus laki-laki. Ayo adik-adik di rumah yang laki-laki atau pria katakan, saya pria sejati. Iya, itu yang laki-laki ya. Yang laki-laki kalian adalah pria-pria sejati. Nah, sekarang yang perempuan, ayo yang wanita katakan, saya wanita sejati. Iya, kita adalah wanita sejati. Itu yang perempuan. Nah, adik-adik, setiap kita yang sudah diciptakan dengan gender kita masing-masing, kita tidak boleh menukar gender kita. Yang sudah diciptakan menjadi laki-laki, kita harus tetap menjadi laki-laki. Jangan kita menukar-nukar gender kita. Kalau yang laki-laki harus laki-laki, tidak boleh menukar menjadi perempuan. Amin. Yang begitupun yang perempuan. Ya, yang wanita, yang diciptakan gender perempuan, yang diciptakan gender wanita feminin, tidak boleh menukar gendernya menjadi gender laki-laki atau pria. Amin. Nah, adik-adik, saya percaya adik-adik mengerti ya. Jadi setiap kita diciptakan menurut gender masing-masing. Jangan kita menukar gender kita dari perempuan ke pria. Jangan, karena kita sudah diciptakan menjadi gender perempuan. Ya, kita diciptakan gender perempuan, ya kita tetap menjadi perempuan. Dari kecil sampai tua, kita perempuan. Begitupun yang laki-laki, sudah diciptakan gender laki-laki. Dari kecil sampai tua, kita tetap gender laki-laki. Amin. Nah, adik-adik,
biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi bekal kita dari kecil sampai kita dewasa, bahwa kita punya gender masing-masing. Oke, sekarang kita akan membaca ayat hafalan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Tadi kita sudah baca, tapi kita akan baca lagi menjadi ayat hafalan kita saat ini. Oke, kita akan membacakannya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita adalah pria-pria sejati yang pria, kita adalah wanita-wanita sejati yang wanita. Oke? Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Siap berdoa? Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Close your eyes adik-adik. Tutup matanya. Hold tight your hands. Kunci tangannya. We going to pray. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sesuai gender kami masing-masing, laki-laki dan perempuan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami mengingat terus di dalam hidup kami dari kecil sampai kami menjadi dewasa, menjadi laki-laki yang sejati, menjadi wanita-wanita yang sejati di dalam hidup kami, dan kami mau tetap menjadi wanita sejati buat yang wanita, menjadi pria sejati yang pria. Engkau tolong kami untuk kami dapat bertumbuh di dalam gender kami masing-masing Tuhan, dari kecil sampai kami dewasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur karena Engkau menciptakan kami sesuai gender kami masing-masing. Nah adik-adik, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Sekian ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Ingat adik-adik, tetap harus semangat, selalu berdoa sama Tuhan Yesus, dan tetap baca firman-Nya ya adik-adik. Bye, God bless you. Bye.